record ya. Apa mesti di ini ya, assign tuh satu-satu. Halo, ye, udah pada masuk nih adik-adiknya. Udah ada Andre, Bella, Caca, Harpa, Jevon, Ocel, Samuel, Yolanda, dan Yosia. Kita lihat yang masih ada yang tertinggal nggak nih? Indra nih, Indra. 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 Habis itu, oh udah. Setelah Indra masuk berarti kita bisa. Oke. Kayaknya udah semua ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, boleh yuk dinyalain dulu kameranya masing-masing yuk. Di sini masa baru Kak Tasya, Kamora, sama Yosia yang bisa nyalain kamera, Akarifa udah, yang bisa nyalain, Yolanda juga udah keren. Yang bisa nyalain kamera, yuk, yuk, nyalain yuk. Kan sedikit nih di sini orang-orangnya. Andre bisa, Caca bisa, Jevon, Ocel, Harpa, Bella, Samuel, dan Indra. Udah. Siapa? A, A siapa? Yang udah semua. Di sini sih udah semua. Maksudnya yang ada di ruangan utama, kulihat udah nggak ada yang Eka. Ada. Oke. Ayo. Siapa tadi? Nikita. Oh, Nikita maksudnya masih di ruangan utama ya. Tapi dia juga hilang nih. Kayaknya keluar. Oh, udah kok udah masuk sini Nikita. Mantap, udah on cam, Caca oke. Jevon, Ocel, Harpa, Andre, Bella, Samuel, sama Indra. Bisa yuk. Wah, mantap. Bella. Cewek-cewek nih udah berani nih, udah pada mandi berarti kan. Yang cowok-cowoknya, mari kita on cam dulu. Karena kenapa harus on cam? Sebenarnya sih setiap minggunya sudah pasti harus on cam ya. Cuma nanti ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang akan Kamorla sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya suara Kamorla jelas? Jelas ya? Ya, Oke, mantap. Andre bisa on cam, Andre? nggak Jevon, bisa. mantap. Aku pakai komputer. Oh gitu, oke deh kalau gitu. Tapi suaranya nanti kalau ditanya-tanya bisa jawab ya, Andre ya. Iya, tapi aku nggak tahu. Oke, ya udah kalau gitu kita mulai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali Engkau boleh kumpulkan kami, anak-anak PT, beserta kakak-kakak layan, khususnya dalam pemberitaan firman hari ini di kelas Dwi. Biarlah Engkau yang boleh pimpin jalannya pemberitaan firman dan sharing-sharing kami ke depannya dalam tangan saja ya Bapak, agar apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua di sini bisa tersampaikan dengan baik. Berikan fokus yang baik kepada baik adik-adik layan maupun kakak layan di sini Tuhan, agar kami benar-benar dapat mengerti setiap hal yang Kau ingin sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, lah senang deh kalau ibadah terus lihat muka adik-adiknya. Nah, kita mau buka Alkitab kita dulu. Boleh dibuka dari 1 Tawarik. 1 Tawarik 6. 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38.
1 Tawarik 6, ini kamu lihat catat di chat ya. 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38. Nah, sambil dicari, Kamarlah mau minta tolong baca bareng yuk sama siapa ya? Bella boleh bantu Kamarlah, Bella? Kita ganti-gantian. Boleh, Kak. Oke, nanti Kamorla baca ayat yang ganjil 31, Bella yang genap 32 dan seterusnya sampai ayat 38 ya. Ya, Udah dapat Bella? udah, Kak. Oke, berarti yang lain mungkin harusnya udah dapat juga. Kalau gitu kita baca dari 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel. Bin Elkanah, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, Bin Zuf, bin Elkanah, bin Mahat, bin Amasai. bin Elkanah, bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya. Bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah. Bin Yishar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Oke, terima kasih Bella. Ya, itu firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi tadi mungkin sekilas adik-adik udah sempat lihat tema firman, tema ibadah hari ini ya, maupun tema khotbahnya. Judulnya adalah beribadah dengan benar, gitu. Oke, jadi beribadah dengan benar. Nah, sekarang sebelum kita bahas nih, Kamorla mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak sih ibadah itu apa sih? Kalau yang adik-adik mengerti ibadah tuh kayak gimana? Ya benar, ibadah tuh apa atau seperti apa yang adik-adik pahami? Ada yang mau jawab dulu mungkin sebelum pastinya harus ada yang jawab jadi nanti Kamorla tunjuk. Siapa tahu ada yang semangat gitu kan, ambisius pada pagi hari ini kan tadi antusias semua tuh luar biasa. Siapa tahu ada yang mau langsung jawab sebelum ditunjuk. Kalau nggak ada, Kamorla mau nanya Harpa di Harpa. Yang Harpa nih kalau di sini tuh udah yang dituakan ya. Dwi yang sangat Dwi nih dibanding adik-adik Dwi yang lainnya. Harpa, Ya Kak, kalau menurut Harpa yang Harpa tahu ibadah tuh kayak gimana sih? ibadah. Mm-mm. Ibadah itu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, keren, mantap. Oke, contoh ibadah tuh kayak apa tuh, Harpa? Memuji Tuhan, menyanyi, membaca Alkitab. Oke, nah bagus, sip. Makasih Harpa. Nah betul ya yang tadi Harpa bilang dalam ibadah itu kita menyembah Tuhan itu yang terutama. Jadi kita, di dalam penyembahan terhadap Tuhan itu ya ada puji-pujian, kita menyanyi. Nah kalau tadi kamu tanya contohnya kayak apa, yang kita lakukan sekarang nih adalah ibadah, ya kan? Ibadah PT. Nah atau kayak ibadah di gereja itu juga ibadah. Di rumah kan biasanya juga ada tuh ibadah keluarga itu juga ibadah. Jadi banyak nih contoh-contoh ibadah yang selama ini emang kita sudah kenal dan kita lakukan kayak gitu. Nah sekarang tadi kan Harpa udah bilang tuh dalam ibadah itu tadi ada nyanyian kayak gitu kan. Nah mungkin Kamorlau juga bisa, kalau kita ambil contoh deh IHMPT, di IHMPT kita ngapain aja sih selain nyanyi, ya kan? Emang kita dari awal sampai akhir nyanyi doang?
Enggak ya, kita ada nyanyi, terus ada apa lagi? Mulutnya capek kalau nyanyi terus. Kalau nyanyi terus mulutnya capek, iya. Untungnya kita ada berhenti-berhentinya ya kan? Betul Suaranya tadi habis nanti. Andre. Berarti Andre, selain nyanyi kita ngapain aja di ibadah Andre? Kita harus baca. Kita Baca harus apa? mendengarkan khotbah, dengerin baca, Betul. jangan cuma nyanyi doang. Nanti orang yang nggak bakat pada bosan semua. Betul Andre, hebat. Jadi selain nyanyi, kita ada juga tadi baca Alkitab dan mendengarkan khotbah ya kan? Nah, sekarang nih lagi prosesnya adalah mendengarkan firman. Ya kan kita baca Alkitab tadi. Gitu. Jadi dari awal sampai akhir ada banyak loh. Nah, selain tadi tuh kan ada bernyanyi, terus Andre udah tambahin juga kita membaca firman dan mendengarkan khotbah. Terus ada juga kita berdoa ya kan udah pasti tuh di awal tadi dipimpin sama kata Tasya doa, terus masuk firman kamulah doa, nanti ada doa apa lagi, ada doa persembahan ya kan, ada doa syafaat juga. Nah jadi kita Tapi ada ingat berdoa. hati-hati, nggak boleh sembarangan juga doa-doa kita permainkan karena berdosa. Betul, nah betul tuh Andre bilang, karena doa itu kita berkomunikasi sama Tuhan, jadi nggak boleh tuh sembarangan. Jadi adik-adik nanti kan ada yang bertugas jadi pelayan doa, nah itu juga harus sungguh-sungguh. Terima kasih Andre. Lagi yang pada asupan-asupan meme nih yang pada berdoa tuh harus hati-hati, jangan sampai ada sebutan nama-nama sembarangan juga doa. Oh nggak keceplosan gitu ya Andre ya, lagi berdoa sebutnya yang aneh-aneh gitu ya, itu nggak Mm-mm. boleh ya, betul tuh Mm-mm. kata Andre ya. Jadi secara bukan cuma doa loh, tapi secara keseluruhan dari awal ibadah sampai akhir ibadah, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mendengarkan khotbah, nggak boleh tuh sebenarnya fokus kita ke hal-hal yang lain. Contohnya kayak tadi Andre bilang ke meme-meme gitu, itu nggak boleh. Jadi waktu Kamorla Dijadikan menyampaikan, doa. "Mm-mm, Kalau dijadikan doa nggak boleh. Kalau untuk bebas-bebas boleh. nanti setelah ibadah, kalau misalkan adik-adik ada waktu luang, terus cari hiburan, itu boleh gitu ya. Tapi kalau kamu lagi doa, lagi sampaikan firman, terus adik-adik ada yang mikirin, kartun ini, manga ini, atau anime ini lanjutannya gimana ya? Nah, itu namanya fokus ibadahnya sudah tidak betul gitu. Nah, itu sebenarnya yang hari ini kita mau pelajari nih tentang gimana sih ibadah yang betul, beribadah yang Tuhan berkenan, cara ibadah yang Tuhan inginkan. Tadi singkat udah Kamora sampaikan dengan bantuan Andre dan adik-adik yang tadi udah jawab tentang ibadah harpa. Jadi sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Nah, jadi ibadah yang betul tuh seperti apa? Ya gitu. Nah, mungkin Kamora tanya dulu. Kita beribadah setiap minggu ya, IHMPT ini setiap minggu kita selalu lakukan. Tapi kita harus hati-hati nih adik-adik. Kenapa sih? Mungkin kalau kamu bisa tanyakan ke adik-adik, kenapa sih adik-adik datang IHMPT setiap minggunya? Apakah karena disuruh orang tua atau karena memang ya udah kewajiban aja, rutinitas aja setiap minggu kita ada PT? Atau karena ditanyain sama kakak-kakaknya kalau nggak datang nanti mulai dihubung-hubungin gitu. Nah, jadi awal dasarnya dulu aja kita beribadah itu kenapa itu adik-adik perlu mengerti ya, bahwa tadi udah disampaikan sama Harpa tuh. Kita beribadah itu untuk menghadap Tuhan, menyembah Tuhan gitu secara bersama-sama ya. Gitu. Harusnya kan kita menyembah Tuhan terus menerus gitu kan. Tapi di sini dalam ibadah kita contohnya ibadah PT ini kita bareng-bareng nih teman-teman yang lain sama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai IHMPT itu jadi sekedar rutinitas doang nih. Yaudah tiap minggu kayak gitu. Nanti kalau misalkan lagi hari Sabtu malamnya begadang, terus paginya nggak kebangun, ya udahlah hari ini nggak apa-apa lah nggak ikut kayak gitu. Itu biasanya karena kita cuma menganggap IHMPT sebagai rutinitas saja gitu, tidak merasakan adanya kebutuhan untuk oh ya kita harus lo beribadah, penting lo buat menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah ini yang perlu diingatkan kayak gitu. Nah terus yang kedua, contohnya ya dalam PT ini, nih Kamorla mau tanya nih, kan setiap minggu, setiap di awal ibadah biasanya kakak MC itu ada nyebutin dulu nih sebelum kita mulai ibadahnya, hal apa yang selalu disampaikan oleh kakak MC di awal ibadah? Ada yang ingat nggak? Kak Tasya tadi nih
Sebelum kan abis nyapa-nyapa nih adik-adik, halo halo gitu kan. Nah sebelum mulai ibadah apa yang selalu diingatkan? Ada yang tahu? Apa yang selalu diingatkan sama kakak-kakak MC sebelum mulai ibadah? Depannya T. Ta? Ada yang mau jawab? Tata cara Iya. ibadah. Betul, tata cara, tata tertib, tata ibadah, apa yang harus kita lakukan dalam ibadah di setiap minggunya, ya kan? Nah, sekarang Kak Morla mau kuis sedikit berhadiah tentunya. Cuma cepat aja karena waktunya nggak banyak. Ada yang bisa sebutkan nggak? Minimal 4 deh, 4 tata ibadah PT. Tata cara ya, bukan tata ibadah ya, tata tertib PT yang disampaikan di depan. Ada yang bisa sebutkan? Kan tiap minggu tuh harusnya udah di luar kepala lah itu disuruh. Yang pertama, jangan lupa apa? Ya, ada yang Jangan mau lupa tuh? berdoa. Berdoa oke. Itu udah pasti ya, namanya ibadah pasti berdoa. Nah, tapi yang harus diperhatikan sebagai tata tertib, ada yang Tidak mau jawab? boleh. Kalau tata tertib ini kita tidak boleh bergosip pada saat ibadah sama Oke, teman-teman, ngobrol gosip, ngobrol-ngobrol tentang apapun di luar ibadah. mantap Andre. Kita nggak boleh ngobrol-ngobrol ya, harus fokus ya. Mm-mm. Nah, ingat nggak yang pertama, misalkan pasti tuh kakak MC bilang harus menyiapkan apa kalau ibadah? Alkitab. Betul, Alkitab dan penampilannya harus gimana? Rapi. Rapi. Nah, itu tuh poin pertama. Cara ibadah kita harus siapkan Alkitab dan berpakaian rapih. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita mau menghadap siapa? Tadi Harpa bilang menghadap Tuhan. Ya kan? Kita kalau ketemu sama guru aja emang pakai sendal. Ya kan? Terus kaosnya robek-robek gitu atau cuma pakai celana pendek. Kan Aduh, pasti dibilang nggak sopan kan? Nggak mungkin melawan itu. Tuhan itu. Kalau sama guru aja kita nggak mungkin pakai baju kayak gitu, sama presiden kita lebih nggak mungkin lagi pakai baju kayak gitu kan ketemu presiden, Wah, itu apalagi sama tuh Tuhan. Tuhan, Apalagi ya kalau kan? di sekolah, kalau main-main PD-PD-an yang nggak bagus, langsung melakukan segala cara, pasti gurunya marah. Pasti marah. Nah, kalau kita sembarangan juga ketemu sama Tuhan, pasti marah kan? Nah, nih kita mantap. Tapi boleh diucapkan nih kita dipakai apa? On cam disebutkan. Nah, ini betul nih. Coba nih kita. Apa aja yang ingin kita ingat? Tata tertib. Pertama, mute mic-nya selama ibadah. Terus yang kedua ada on cam juga selama ibadah. Ketiga, siapin Alkitabnya. Keempat, pakai baju yang rapi. Terus harus apa? Oke, betul. Mantap nih kita. Nanti kamarlah hubungi setelah ini ya. Oke, betul banget nih ini kita. Mute mic selama ibadah. Nah, kenapa sih harus mute mic selama ibadah? Ya karena sebenarnya sih harapannya kan yang namanya ibadah itu kita harus khusyuk ya, harus fokus berjalan dari awal sampai akhir. Nah kalau misalkan pas lagi nggak tanya jawab, pas nggak lagi khotbah nih, lagi nyanyi-nyanyi, terus ada yang belum di mute mic-nya, mungkin nanti di rumah ada tukang bakso lewat kan, bakso kan langsung buyar otak kita gitu kan yang lain. Atau ada anjing peliharaannya gitu kan lagi lapar terus dia menggonggong dengan suara yang sangat menggelegar gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi keseluruhan ibadah kayak gitu. Makanya kita minta untuk di mute mic-nya kalau lagi nggak ditanya jawab. On cam, nah on cam penting banget nih adik-adik buat kita on cam, ya kan? Kalau biasanya kita ibadah langsung ya, ketemu di setiap minggu sebelum masa pandemi ini, kan kamu orang bisa lihat mana adik yang ketiduran. Bener kan? Kalau kita langsung ketemu terus ada yang gitu. Itu udah langsung kelihatan, bisa langsung ditepok. Dek, ngantuk ya, gitu kan. Atau misalkan ada adik yang kebelet pipis gitu kan, ya udah izin mau keluar gitu, mau ke toilet dulu gak apa-apa gitu kan, cuma balik lagi. Tapi kalau kondisinya kayak gini nih, lagi pandemi, kita via online, kalau adik-adik matiin kamera terus, kamu orang nggak tahu, kakak nggak tahu nih, lagi ngapain sih nih adik-adik kita di sana, ya kan? Bener nggak sih mereka ibadah dengan posisi yang serius kayak gitu?
menghadap Tuhan. Apalagi jangan-jangan sambil tiduran, terus HP-nya di kuping gitu kan. Terus ya udah yang penting denger gitu, tapi masih ngantuk pengen rebahan. Jadi kayak secara posisi kita nggak lihat, atau jangan-jangan lagi ditinggal nih HP-nya. Mungkin tiba-tiba lapar, jadi makan ambil cemilan. Nah kan yang kayak gitu-gitu harusnya tidak baik ya. Jadi kenapa kita selalu sampaikan buat yuk on cam yuk, biar kita betul-betul loh beribadah kayak gitu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan oleh adik-adik nih selama kita beribadah. Kamera sebenarnya mau mengingatkan sih buat kita, yuk patuhi tata tertib yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak layan, karena itu semua kita buat agar kita bisa beribadah dengan benar. Kayak gitu, sesuai yang tadi firman Tuhan tema khotbah hari ini yang mau disampaikan. Gitu. Jadi biar ibadah kita tuh serius, dan bukan hanya secara fisiknya ya serius, tapi juga hati dan pikiran kita tertuju sama Tuhan. Kayak yang tadi Andre bilang, jangan sampai kita mikirin hal-hal yang lain, berdoa juga kok malah bahas yang lain, nggak boleh tuh. Yang poin terutama ibadah adalah hati kita, pikiran kita tertuju sama Tuhan. Begitu. Jadi sama juga dalam puji-pujian ya. Jadi kan tadi ayat Alkitab yang kita baca menyampaikan bahwa secara khusus pada zaman Perjanjian Lama adalah orang-orang yang memang ditentukan untuk menjadi pemimpin pujian, kayak gitu. Nah, adik-adik, sebenarnya ibadah orang Kristen ya, yang paling membedakan gitu, ciri khas ibadah orang Kristen dibandingkan ibadah-ibadah agama lain adalah apa sih? Kalau Kamala dulu pernah dibilangin, iya, yang paling ciri khas adalah orang Kristen tuh kalau ibadahnya nyanyi, gitu. Kalau berdoa semua orang berdoa, ya kan? Kalau mendengarkan khotbah semua orang mendengarkan khotbah. Tapi ciri khas orang Kristen itu kalau beribadah kita nyanyi-nyanyi gitu, mengangkat pujian sama Tuhan. Ada yang bilang aneh, ngapain sih nyanyi gitu. Tapi justru kita sebagai orang Kristen harus nikmati itu, harus bersyukur bahwa kita ada itu loh, kita memang dengan cara itulah kita memuji Tuhan. Bahkan dari semenjak zaman Perjanjian Lama juga gitu. Makanya tadi di kitab Tawarik kita baca bahwa ada orang-orang yang emang secara khusus ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin pujian. Begitu. Jadi ini hal yang penting ya, terkait kita bernyanyi, terkait kita memuji Tuhan. Jadi ketika dalam ibadah nih ada puji-pujian, diharapkan adik semua, walaupun adik-adik dan kakak lain walaupun berada di rumah, nggak berkumpul bersama-sama di sini, tapi nyanyi tetap nyanyi gitu. Jangan cuma lip sync atau jangan cuma malah dengerin gitu. Kalau ada pujian nih kita nggak nyanyi gitu kan, berarti kan sebenarnya itu pujian memuji diri kita sendiri dong gitu kan. Padahal kan kita pujian itu ada buat kita memuji Tuhan. Berarti ketika pujian itu dinyanyikan ya kita sendiri pun harus bernyanyi gitu. Di rumah dimanapun ya kita bernyanyi. Jangan hanya lip sync atau malah jangan hanya mendengarkan aja. Nah, itu hal yang juga ditekankan oleh firman Tuhan hari ini ya kan, tentang puji-pujian, agar setiap pujian yang kita nyanyikan itu betul-betul kita panjatkan kepada Tuhan. Karena inti ibadah tadi apa? Menyembah Tuhan. Tadi sesuai yang tadi Harpa sampaikan di awal. Oke, nah terus yang terakhir nih yang mau Kapola sampaikan juga adalah tadi kan kita udah lihat, kita tahu ya dalam satu ibadah sendiri banyak nih aspek-aspeknya. Tadi ada pujian, ada pemberitaan firman, ya kan, ada penyampaian khotbah, ada berdoa, macam-macam kan. Nah, sebenarnya kalau di firman Tuhan yang kita baca tadi kan ada orang-orang yang mengambil bagian melayani sebagai pemimpin pujian dalam ibadah. Nah, tapi kalau kita tarik nih ke aplikasinya di IHMPT hari ini, saat ini atau di IMPT, sebenarnya banyak loh keterlibatan yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai jemaat Tuhan untuk melayani dalam ibadah. Salah satunya tadi bisa juga sebagai pemimpin pujian, betul ya kan? Makanya ada nih kakak-kakak yang kalau kita dengarkan ada rekaman-rekaman lagu gitu kan. Nah, itu adalah ada kakak-kakak yang memang memberi diri melayani sebagai pengiring pujian untuk membantu adik-adik di rumah. Tapi masih banyak loh cara-cara agar kita bisa terlibat dalam pelayanan di ibadah. Yang melayani sebagai doa syafaat, ada juga yang melayani sebagai doa persembahan. Nah, itu adalah hal yang baik agar kita ibadah itu
jadi jemaat baik gitu kan, kita beribadah, kita menjadi jemaat, tapi Tuhan juga pengen kita melayani Dia gitu. Jadi harapannya adalah melalui firman Tuhan hari ini adik-adik bisa mulai tergerak nih buat pengen deh mulai melayani dalam ibadah kayak gitu, mulai terlibat dalam ibadah, bisa baik ya sebagai tadi ya doa syafaat atau doa persembahan, atau bisa juga sebagai sebenarnya boleh nih ke adik-adik kalau misalkan ada yang mau mulai melayani di bagian lain, siapa tahu ada yang mau jadi MC, boleh dicoba dulu awal-awal, ada juga kok adik klien yang jadi MC, nanti kita bisa bimbing gitu, atau ada yang mau jadi operator yang mungkin jalanin slide-slide selama ibadah, itu juga boleh. Nah, kalau adik-adik yang mungkin tertarik nih sama komputer-komputer, sama multimedia gitu, boleh menawarkan diri buat jadi pelayan sebagai operator, sehingga kita bisa bersedia gitu menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani di ibadah-ibadah. Jadi itu yang ada 2 poin ya yang kita bisa pelajari hari ini. Sebelum Kamorla tutup, mungkin Kamorla bisa ingatkan lagi. Yang pertama, kita harus ingat nih makna ibadah yang sesungguhnya itu apa. Yaitu tadi ya, kita bertemu Tuhan, menyembah Tuhan, menghadap Tuhan. Dan ibadah yang benar adalah yaitu kita harus sebenarnya secara teknis oleh kakak Layan udah dibantu dengan tata tertib itu ya, gimana agar kita bisa dalam sepanjang ibadah itu fokus nih sama Tuhan. Caranya gimana? Ya tadi, kita pertama siapkan Alkitab, berpakaian rapi, terus mute mic selama ibadah, tapi on cam, ya kan? Mendengarkan terus dari awal sampai akhir, itu kan adalah cara-cara agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Jangan sampai kita setiap minggunya ibadah, tapi ternyata sebenarnya Tuhan gak suka sama ibadah kita. Karena kita cumanya masuk Zoom, tapi pikiran kita tuh nggak tertuju sama Tuhan, kan percuma gitu kan, buat apa kita ibadah kalau Tuhan nggak suka. Nah yang kedua adalah, nah dalam ibadah itu sendiri kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dipanggil untuk terlibat, untuk melayani. Jadi adik-adik boleh, sangat boleh dan sangat terbuka ruangnya kalau adik-adik mau melayani dalam ibadah PT sebagai apapun gitu. Mungkin kalau untuk pelayan firman, siapa tahu ada yang pengen banget jadi pelayan firman, ya ditahan dulu nanti gitu, semangatnya ditahan. Tapi kalau misalkan ada yang mau jadi doa syafaat, doa persembahan, ada yang mau jadi MC, ada yang mau jadi multimedia, itu silakan aja, kita buka. Dan justru kita berharap adik-adik bisa ikut terlibat nih sama kakak-kakak Layan untuk menciptakan suatu ibadah yang baik setiap minggunya gitu. Mungkin dari Kamorla itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau didiskusikan sambil kita menunggu teman-teman yang di ruang Eka? Boleh loh. Coba ada nggak ya yang bisa kamu pancing-pancing? Tadi tata tertibnya betul ya. Kita udah sampaikan minimal 4 tadi yang sudah disampaikan Nikita, tata tertib kita. Terus ada juga nih sekarang kan ada tambahan tuh, tata tertibnya adalah Zoom diganti menjadi nama strip Eka atau Dwi. Nah itu fungsinya apa? Nah biar kita tahu nih contohnya kalau yang breakout, karena kan kita sekarang mulai breakout nih ketika khotbah. Jadi kalau ada yang ketinggalan, adik-adiknya ketinggalan, Eka lagi breakout tapi ada yang ketinggalan di main room. Nah, itu kita bisa tahu, oh adik ini belum masuk kayak gitu. Jadi setiap tata tertib yang dibuat oleh kakak Layan pasti itu ada fungsinya gitu untuk membantu jalannya ibadah biar bisa lebih baik lagi gitu. Boleh nggak sih Kak pakaiannya atasnya kemeja tapi bawahnya celana pendek aja gitu kan, nggak kelihatan. Boleh nggak tuh? Boleh. Kenapa boleh Andre? Karena kalau nggak dikelihatanin kalau di rumah nggak masalah, tapi kalau di luar nggak boleh. Oh gitu. Nah cuma kamu orang mesti ingatkan ya, yang lihat ketika kita Tapi kalau beribadah lebih itu bagus, siapa?
Tapi kalau lebih bagus harus pakai celana panjang di rumah supaya nanti kalau nggak sadar jadi lebih sopan gitu. Kalau nggak Tetap sadar rapih kelihatan. ya. Ya, tetap rapi. Oke, tetap rapi ya. Nah, Kamorla mau ingatin nih teman-teman, adik-adik yang melihat ketika kita beribadah itu bukan cuma kakak layan, tapi Tuhan. Ya, kakak layan nggak bisa kelihatan nih setengah badan adik-adik. Jangankan setengah badan, dari leher ke bawah aja nggak kelihatan. Karena biasanya adik-adik kan ke atas tuh, kameranya ke atas semua kan, nggak kelihatan nih bawahnya kayak apa. Jadi baju aja nggak kelihatan. Terbatas kakak-kakak di sini bisa melihat bagaimana sih kondisi berpakaian kalian ya kan. Tapi ingat, Tuhan bisa lihat nggak kita? Ya kan? Oh bisa. Adik-adik mau off cam pun kakak-kakak mungkin nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Itu yang Kamora justru ingatkan di awal. Ini kita ibadah, kita beribadah bukan buat kakak layan, ya kan? Adik-adik datang ke ibadah bukan buat kakak lain tapi buat Tuhan gitu. Jadi menghadap Tuhan walaupun nggak ada yang lihat nih kita pakai baju apa, tapi kita harus ingat kalau Tuhan lihat gitu. Dan Tuhan berkenan nggak sih kalau kita sembarangan berpakaian, bukan jadi secara fisik sembarangan ya gitu. Nah, tadi yang analoginya yang kamu sampaikan ya, kita ketemu sama guru atau presiden aja kita berpakaian rapih. Harusnya ketika kita bertemu sama Tuhan, ya kan? Tuhan yang bisa melihat kita walaupun kita off cam, kita juga harus berusaha untuk berpakaian rapi. Kayak gitu ya. Nah, jadi terus apalagi nih, mungkin adik-adik ada yang berpikir kenapa sih dibikin peraturan kayak gini gitu. Padahal ada loh fungsinya. Terus nah ini nih kalau ada suara yang kurang jelas silakan tulis di kolom chat. Nah, selalu kita kakak-kakak ingatkan gitu juga karena kita semua terpisah nih oleh jarak dan waktu ya kan. Waktu enggak, oleh jarak gitu. Adik-adik di rumah masing-masing, kakak-kakak lain juga di rumah masing-masing. Nah, kalau tiba-tiba ada kualitasnya jelek ya kita harus minta feedbacknya juga nih dari adik-adik. Oke, karena kelas EK sudah selesai, kita sebelum masuk kita foto dulu yuk. Tunggu. Oke, Andre. Yang lain mau buka kamera? Mantap. Wah, udah cakep, Harpa cakep. Caca cakep. Indra cakep. Mana? Andre, Ocel, sama Samuel, apakah mau buka? Atau berhalangan? Sepertinya berhalangan ya. Kalau gitu kita bergaya ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Sebentar. Kamu pastikan dulu ini bisa. Oke, sip. Sudah dapat. Kalau gitu, sekarang kita kembali ke ruangan utama. Jangan lupa klik leave breakout room ya. Yang Eka.